sini saya akan menjelaskan mengenai geoprocessing pada GIS, yaitu geoprocessing buffer, clip, intersect, dan juga union. Yang pertama saya akan coba jelaskan mengenai geoprocessing buffer pada software ArcGIS. Buffer sendiri berfungsi untuk membuat sebuah area dengan jarak tertentu dari sebuah fitur. Nah, fitur yang akan kita gunakan kali ini yaitu fitur point maupun fitur line. Pertama kita buka jendela ArcMap-nya dari aplikasi ArcGIS, kemudian kita add data. Di sini saya akan menggunakan data point dan juga data line. Berikut adalah tampilan data point dan juga line-nya. Kita ubah dulu simbologinya biar lebih jelas. Untuk proses yang pertama, saya akan mencoba memproses buffer dengan data bertipe point. Pertama, kita masuk ke menu geoprocessing, kemudian kita pilih buffer. Nah, di sini adalah jendela tampilan proses dari buffer itu sendiri. Input fitur kita masukkan data point airport, kemudian output fitur ini kita tentukan lokasi penyimpanannya, kita beri nama kemudian kita klik save. Ini ada salah, kita beri nama ulang. Kemudian pada kolom linear unit ini merupakan jarak yang akan kita buat. Di sini satuannya kita ganti ke meter. Saya akan buat buffer dengan jarak 100 meter. Dan kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari buffer dengan jarak 100 meter. Kemudian selain buffer single ini ada juga buffer multiple ring, di mana bertujuan untuk membuffer menggunakan interval jarak tertentu atau beberapa interval jarak dalam sekaligus buffer. Prosesnya yang pertama kita masuk ke ArcToolbox, kemudian kita pilih Analysis Tool, kemudian kita pilih Proximity, dan kita klik 2 kali Multiple Ring Buffer. Di sini juga sama, untuk input fitur kita masukkan data point airport tadi, kemudian outputnya juga sama, kita tuliskan. Kita klik save. Nah, di sini yang paling penting yaitu pada kolom buffer unit. Ini harus kita tentukan unit pengukurannya atau satuannya, kita ganti dalam bentuk meter. Kemudian di sini kita isikan jarak-jarak yang akan kita ingin buat. Yang pertama saya masukkan 25 meter, kita klik tanda plus, kemudian 50 meter, kemudian 75 meter, dan yang terakhir 100 meter. Kemudian setelah proses ini diisi semua, langsung saja kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari multiple ring buffer, di mana titik point itu sendiri memiliki rentang interval buffer sesuai yang kita input tadi, yaitu di 25 meter, 50 meter, 75 meter, dan 100 meter. Kemudian berikutnya saya akan contohkan proses buffer menggunakan data garis. Di sini karena data garisnya cukup banyak, saya mau coba buffer salah satu garis saja. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan seleksi terhadap garis yang ingin di buffer tersebut. Kemudian sama seperti proses yang tadi, kita masuk ke geoprocessing, kita pilih buffer, kita tentukan inputnya, dalam hal ini adalah data garis yaitu jalan. Kemudian kita tentukan output penyimpanan dan nama filenya. Kemudian di sini sama, kita satuannya kita rubah ke meter, dan buffernya akan saya coba buffer 20 meter kiri kanan jalan. Nah, di sini pada kolom set type ini ada 3 opsi, dimana jika opsi full ini kita akan melakukan buffer di kanan kiri jalan semua. Jika left ini kita akan buffer di kiri jalan saja, dan right ini di kanan jalan saja. Untuk kasus kali ini kita coba tipe yang full.
Kita langsung oke saja. Nah, berikut adalah hasil dari buffer len jalan dengan jarak 20 meter ke kiri dan ke kanan. Baik, fungsi geoprocessing berikutnya yang akan coba saya tampilkan yaitu proses clip, di mana proses clip ini digunakan untuk memotong peta dengan bentuk potongan berdasarkan bentuk objek dari peta yang lain. Di sini saya sudah punya data, yaitu yang pertama data administrasi Kota Tanjung Pinang, yang kedua yaitu data kawasan hutan. Untuk menampilkan data ini sama caranya, yaitu dengan add data, kemudian tinggal kita cari lokasi penyimpanan dari data tersebut dan kita add. Untuk proses clip sendiri, kita mulai dari menu geoprocessing. Kita pilih menu geoprocessing, kemudian kita pilih clip di sini. Kita klik saja. Kemudian untuk input feature ini adalah data yang akan kita potong atau data utama yang akan kita potong menggunakan data yang lain. Di sini yang data yang akan saya potong yaitu data kawasan hutan, kemudian clip fiturnya yaitu objek yang digunakan sebagai pemotong. Dalam hal ini yaitu data administrasi Kota Tanjung Pinang. Kita pilih saja. Kemudian untuk outputnya kita tentukan lokasi penyimpanan dan juga kita beri nama. Kemudian kita klik save jika sudah diberi nama, dan langsung saja kita klik OK untuk memulai prosesnya. Nah, di sini sudah bisa terlihat di warna yang biru ini adalah hasil kawasan hutan yang dipotong menggunakan data administrasi Kota Tanjung Pinang. Artinya dari data kawasan hutan yang begitu luas ini, kita mau ambil mana saja yang masuk ke wilayah administrasi Kota Tanjung Pinang melalui proses clip tersebut. Ini adalah hasil daripada proses clip tersebut. Baik, proses selanjutnya pada geoprocessing yang akan saya jelaskan yaitu proses intersect, di mana proses ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses clip yang sebelumnya tadi, tetapi pada intersect ini sendiri tema baru merupakan data spasial irisan kedua tema yang menjadi masukannya dengan tema overlay sebagai batas intersectnya. Di sini saya akan menggunakan data administrasi kecamatan di wilayah Kota Tanjung Pinang dan juga data kawasan hutan, di mana kedua data ini akan saya lakukan proses intersect. Prosesnya juga sama, tadi terkait add data tinggal kita klik saja kolom atau simbol add data ini, kemudian kita pilih datanya. Untuk proses intersect, langkahnya pertama kita bisa masuk ke menu R-Toolbox. Menu R-Toolbox yang berlogo merah ini, kotak merah. Kemudian kita masuk ke Analysis Tools, kemudian kita pilih yang Overlay dan kita pilih yang Intersect. Kemudian kita klik 2 kali. Ini adalah tampilan daripada layar proses intersect. Nah, untuk input fiturnya sendiri, kita langsung saja masukkan kedua data tersebut, administrasi kecamatan dan juga pemutakhiran data kawasan hutan atau data kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian setelah data tersebut diinput, kita tentukan lokasi penyimpanannya dan kita beri nama. Kemudian kita klik save. Di sini kita langsung klik OK saja untuk memulai proses intersect-nya. Nah, inilah hasil daripada proses intersect itu sendiri. Sebenarnya proses ini hampir sama dengan proses clip, tetapi yang membedakan adalah informasi yang ada pada data satunya akan masuk ke dalam data yang utama. Sebagai contoh hasil intersect, sebagai contoh data pemutakhiran ini tidak memiliki
memiliki kolom kecamatan. Di sini tidak memiliki kolom kecamatan. Kemudian hasil intersek dengan administrasi Kecamatan Tanjung Pinang. Di sini didapatkan nama objek dari kecamatan di Tanjung Pinang sudah masuk ke dalam data kawasan hutan. Artinya di sini kita bisa mendapatkan dua informasi sekaligus, yaitu kawasan hutan maupun kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Artinya kawasan hutan tersebut bisa kita cek masuk di kecamatan mana. Baik, proses selanjutnya pada geoprocessing yang akan saya jelaskan yaitu proses union, di mana proses ini akan menghasilkan tema baru dengan mengkombinasikan dua tema yang bertipe poligon. Data yang akan saya gunakan yaitu masih sama, ada dua data di sini, yaitu data administrasi Kepulauan Riau dan juga yang kedua data SHP Indeks Jasa Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk add datanya sama tadi prosesnya, tinggal kita klik tombol atau simbol berwarna kuning dan hitam ini tanda plus, kemudian kita tinggal cari data yang akan kita masukkan. Untuk proses union sendiri kita bisa buka melalui ArcToolbox yang berlogo kotak merah ini. Kita bisa masuk di analysis tools, kemudian overlay, kemudian kita pilih union, atau juga kita bisa langsung masuk ke menu geoprocessing dan kita pilih menu union. Nah, menu union sendiri ini sama. Untuk input fiturnya kita masukkan dua data tadi, data administrasi dan juga data indeks jasa lingkungan Kepri. Kemudian kita langsung tentukan lokasi atau output penyimpanan daripada hasil union tersebut dan kita beri nama. Setelah diberi nama dan ditentukan lokasi penyimpanannya, langsung saja bisa kita klik OK untuk memulai proses union. Nah, berikut adalah hasil dari proses union, di mana data yang awalnya masing-masing, kemudian setelah adanya proses union ini menjadi gabung atau menjadi satu data, mengikuti data dengan luasan yang lebih besar. Artinya di sini prosesnya menggabungkan dua data spasial yang berupa poligon berikut juga dengan atribut daripada data tersebut.